pencarian terus dilakukan tim SAR terhadap 47 korban hilang tenggelamnya 14 kapal nelayan di 3 lokasi di Kalimantan Barat pada Jumat pagi. Akibat tenggelamnya 14 kapal nelayan ini, 9 orang tewas. Kecelakaan tenggelamnya 14 kapal di 3 lokasi di perairan Kalimantan Barat terjadi akibat gelombang tinggi. Sebanyak 9 kapal nelayan tenggelam di perairan Muara Jungkat, 2 kapal di Muara Kubu, dan 3 kapal di Muara Pemangkat. Pencarian saat ini difokuskan di perairan tempat lokasi tenggelamnya ke-14 kapal. Sebelumnya, gelombang tinggi menyebabkan 14 kapal motor milik nelayan tenggelam pada sejumlah lokasi di perairan Kalimantan Barat. Kejadian tenggelamnya 14 kapal ini terjadi pada Selasa malam dan Rabu pagi. Dampak cuaca buruk, nelayan pun diimbau untuk selalu waspada saat melaut. Informasi lebih lengkap kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Samsul Hardi di Pontianak, Kalimantan Barat. Samsul, apa kendala pencarian terhadap 47 korban yang hilang dari 14 kapal nelayan yang tenggelam ini? Baik, Paskalis, dapat kami informasikan untuk saat ini kendalanya masih karena masih belum tahunya titik di mana kapal tersebut tenggelam dan lokasi para nelayan yang masih dalam pencarian. Seperti yang Pascal sampaikan tadi bahwa 14 kapal tersebut terbagi di 3 daerah sehingga tim SAR dan juga bersama tim gabungan yang sedang melakukan pencarian juga terbagi konsentrasinya di 3 titik tersebut untuk menemukan para korban yang tenggelam. Dan yang meninggal tadi benar sekali sampai saat ini tercatat ada 9 orang yang menjadi korban meninggal dunia akibat kapal tenggelam. Dan tadi saya juga sempat mengikuti proses pencarian tidak hanya melalui laut, tapi juga dilakukan proses pencarian melalui udara untuk melihat jarak yang dilakukan pencarian. Karena kalau melalui motor air yang dilakukan atau speedboat yang dilakukan oleh Basarnas masih agak kurang karena untuk menuju jarak yang cukup jauh gelombang agak sedikit tinggi beberapa titik. Nah, sehingga tadi bersama TNI Angkatan Udara di Bandara Spadio bersama Basarnas melakukan pencarian melalui heli jenis Puma, melakukan pencarian dengan model paralel di 3 titik, yakni di Pulau Temajo, kemudian Pulau Sitinjan dan juga di Muara Jungkat. Dan berdasarkan pemantauan udara tadi sempat ditemukan titik di mana kapal ada yang kelihatan terbalik dari udara dan itu sudah dilaporkan ke Basarnas untuk nantinya ditindaklanjuti untuk disisir kembali di daerah yang titik terdapat ada kapal terbalik tadi, Paskalis. Oke, ini jadi cukup sulit karena ada 3 daerah sehingga daerahnya cukup luas untuk tim mencari 47 korban tersebut. Samsul, tapi bisa diceritakan sebenarnya kronologisnya sehingga bisa terjadi gelombang pasang dan menyebabkan cukup banyak ini kapal yang nelayan yang tenggelam hingga 14, Samsul? Iya, benar sekali Paskalis. Saat itu pada tanggal 13 Juli itu kapal yang ada di Pemangkat itu sempat mengalami tenggelam akibat gelombang tinggi. Nah, cuaca yang buruk ekstrim dan sempat juga terjadi banjir di beberapa wilayah Kalimantan Barat dengan angin kencang. Nah, berdampak juga di daerah laut ya, sehingga cuaca ekstrim itu juga menyebabkan beberapa kapal-kapal nelayan yang sedang melaut dan mencari ikan itu terbalik, bahkan ada yang tenggelam Pascal, sehingga itu juga yang menjadi para petugas untuk menemukan titik-titik di mana kapal-kapal yang tenggelam tersebut dan yang terbalik sudah dilaporkan tadi. Dan ini akan terus dilakukan pencarian hingga 7 hari ke depan dan memang jika memang masih belum ditemukan akan ada upaya untuk diperpanjang kembali proses pencarian tersebut. Dan saat ini juga ada yang sudah berhasil diselamatkan dan korban sudah sedang istirahat dan juga dilakukan pengecekan kesehatan di beberapa titik yang telah dilakukan oleh tim Basarnas bersama tim TNI Polri dan juga para nelayan.
Baik, terima kasih Samsul Hardi. Jadi proses pencarian ini akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Samsul Hardi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.